Jangan ngomong kalau nggak ada ilmunya. Ilmu fikih itu nanti mencakup imsak kapan, nggak imsak kapan, kalau minum azan boleh nggak, ternyata lagi iqomat, kemudian di mana fidyah, qada, orang hamil, menyusui, lansia, yang itu mencakup fikih. Kalau tauhid, puasanya untuk apa? Puasanya untuk Allah. Oh kirain puasanya niatnya untuk kurus, nggak bisa. Nanti syirik jadinya. Lo kok rajin banget sih puasanya? Gue pengen kurus, musyrik. Kenapa kita puasa untuk Allah? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, teman-teman udah tahu lah BSI syariah gitu ya. Alhamdulillah. Yang pertama ilmu. Yang kedua habis ilmu apa nih? Kalau nanti kita menjalankan Ramadan ini ada perbedaan pendapat, teman kita kok begini, kok dia azan masih minum, kalau aku kan imsak, ya kan udah beres. Ternyata kita harus perlu ilmunya, apalagi surat 39 ayat 18. Apa katanya? Allazina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanahu. Kalau orang-orang lagi ngaji di mana-mana ngaji, guru-gurunya banyak, ustazah banyak, ini sekarang banyak loh. Banyak banget ustazah, banyak banget ustaz, banyak banget majlis taklim, ya kan? Kalau dulu zaman Umi, yang Umi tahu cuma Ustazah Tuti Alawiyah, Ustazah Sudani Tohir, udah. Ustaz almarhum Zidun MZ, Qasim Nur Sehat, sekarang banyak banget. Ente mau ngaji apaan? Mau ngaji ceria sama Umi? Mau ngaji nangis-nangis ada? Mau ngaji motivasi ada? Enak lah pokoknya anak zaman sekarang. Bagi anak-anak Gen Z ya, wis ngajinya keren-keren lah pokoknya. Sampai pakai singkatan, ya kan? YTTA yang tahu-tahu aja, ya, kayak gitu ya. Gitu. Itu suratnya apa 3918. Ketika kamu mendengarkan perkataan ini begini, udah kita buat nambah wawasan. Yang penting dalilnya ada. Nah, ketika kita sudah dengarkan, ayat tabiuna ahsanah, ikuti mana yang paling baik. Contoh, bulan Ramadan nih, kita hamil, anak kita hamil. Yang satu ngambil fikihnya, yaitu apa? Dia tetap puasa. Tapi yang satu ngambil fikihnya, kayaknya aku gak puasa deh, aku ini aja deh, aku fidyah aja. Boleh, dua-duanya boleh. Yang gak boleh, udah hamil gak puasa, hamil duluan lagi. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillah misalnya. Soalnya kita ada lagu nih. Jangan. Kan nyanyi jangan macam-macam ya. Nyanyinya yang bagus-bagus, jangan nyanyi. Lumpuhkanlah ingatanku, tapi boleh dengan nyanyi yang bagus-bagus salawat Nabi gitu ya. Yang pertama pakai ilmu, yang kedua ketika dengar perkataan fayattabi'una ahsanahu, ikuti mana yang paling baik. Kita bisa ngejalaninya, teman kita bisa ngejalaninya, fikihnya ada, ilmunya ada, mazhabnya ada, Quran yang penting ada. Ulaika ulul albab, orang-orang seperti itu yang gak berdebat, mereka itulah orang-orang berilmu. Di Ramadan tuh gak cuma sekedar kesibukan kita untuk yang namanya bekerja mencari nafkah, kesibukan kita juga mencari ilmu. Dan jangan pernah bilang gini, Umi itu sangat sedih kalau orang bilang gini, lu sih kerja mulu nyari duit, hanya ibadah. Ya sembarangan ya, kita ini kerja nih nyari duit itu ibadah. Kan aku jadi julid kan. Karena kita kan cewek butuh 3 J coy. J yang pertama jalan-jalan. Dia kerja mulu, tak pengen jalan-jalan kan pasti kan. Kedua jajan, paket gitu kan. Kalau di rumah, jalan-jalan, jajan, yang ketiga julid. Sehatlah kita jadinya. Bukan begitu kakak Winnie sayang? Gitu. Jadi ilmu penting, ketika ilmunya banyak yang berbeda, pendapatnya di telinga kita, dengerin dulu, habis dengerin ambil yang paling baik. Itu yang kedua. Karena nanti pasti akan terjadi perbedaan pendapat. Yang ketiga, fattakullah mastata'tum, surat 64 ayat 16 dicatat. Bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kesanggupanmu. Tadi hamil aja ada yang sanggup, ada enggak? Ih lu hamil gak puasa, cuma ngambil video doang, ih males banget sih, kayak gue dong nih. Ya beda lah kemampuannya gitu. Kemudian laki-laki segera pokoknya ke masjid ya, jangan cuma Ramadan doang juga sih soleh-solehannya. Kadang-kadang itu solehan itu tergantung tempat. Kira Ramadan yang ngaji dulu, tadarus 1 hari 1 juz, pokoknya gimana caranya biar gue hatam. Emang kalau nggak Ramadan kenapa kagak ngaji? Hah? Emang ntar Allah masukin ke surganya musiman? Ya Ramadan surga semuanya gitu. Pas gak Ramadan neraka. Nauzubillah ya min. Itu main tiap saat. Yang ketiga, bertakwalah sesuai kesanggupanmu tapi dengan maksimal. Puasa, bismillah biar sehat, ya kan? Jadi ilmu, berbeda pendapat ambil yang paling baik. Yang ketiga,
Di sini katakan ikutlah kemampuan. Dan yang keempat, jangan lebay. Understand? Selesai puasa sakit ceritanya. Kenapa? Udah bekerja, udah mencari nafkah, udah ngurusin anak, udah ngurusin suami, udah gitu 103 rakaat, udah gitu tahajud juga, duha juga, udah subuh juga, sudah tepan. Jangan lebay. Sesuai kemampuan aja. Karena apa? Innakum lan tablugha hadzal amru bil mubalagha. Kalian gak akan sampai pada hakikat iman, hakikat ilmu kalau berlebihan. Kerja nih mencari nafkah udah ibadah. Wa man sa'ali yalihi, barang siapa yang bekerja untuk membiayai tanggungannya, itu tanggungan. Mungkin ada yang punya ibu, mungkin ada yang punya bapak yang lagi sakit, mungkin ada saudara, mungkin ponakan dibayarin, itu ibadah. Maka ketika dia beribadah mencari nafkah dengan membiayai tanggungannya, wahwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah. Jadi ente ini awat-awat keren, awat-awat hebat. Minum obat pakai baju batik, minum obat pakai baju batik. Awat-awat hebat, kok cantik-cantik. Buah semangka baru dipetik. Gak nyangka, Ciela jemaahnya cantik-cantik. Iya, tadi ente keren. Kerja juga, jadi nafkah juga, dapat pengalaman ilmu diamalkan, puasa. Coba yang di rumah. Walaupun di rumah juga kerjaan sekarang banyak dari rumah. Ya. Yang keberapa? Jadi yang pertama tadi ilmu 1736. Yang kedua, kalau berbeda pendapat balik lagi ke Al-Quran dan jangan berdebat. Dan yang ketiga, ikuti mana yang kita mampu. Ya, keempat apa tadi Umi bilang? Don berlebihan, kata Umar bin Khattab, jangan lantab lugo, gak akan pernah sampai. Ya Mi, aku tadarusnya cuma dapat 3 halaman Mi, karena tadi aku ada kerjaan dari kantor ini. Nah, itu kerjaan juga ibadah. Yang penting jangan ada kerjaannya lalai nonton itu drakor apa drama Cina yang katanya nyamar CEO itu loh. Jangan-jangan pacarku CEO. Gitu ya. Hampir lucu-lucu gitu ya. Yang kelima, tadi bilang 5 apa 4 tadi? 5. Yang kelima, niatkanlah semuanya karena ibadah kepada Allah. Mau yang namanya puasa, mau yang namanya tadarus, yang penting satu kita minta sama Allah, rubahlah takdirku di bulan Ramadan ini ya Allah. Karena kita ada malam yang sudah Lailatul Qadar, bisa merubah dari susah jadi senang, dari jomblo jadi nikah, dari yang namanya bokeh jadi banyak mobil. Dibuka surat 13 ayat 39. Yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu umul kitab. Di sisi Allah terdapat umul kitab, di mana Allah dapat menghapus apa-apa sesuai kehendaknya dan dapat menetapkan apa-apa sesuai dengan kehendaknya. Karena di sisi Allah terdapat lauhil mahfuz catatan kita yang pas Allah lihat ya orang rajin banget dari bulan Sa'ban nih. Ngajinya nggak berhenti berkata cuma 2 halaman, sedekahnya nggak berhenti berkata cuma 5.000 10.000, tapi dia konsisten. Tadinya dia bilang celaka, udahlah hapuslah jadi beruntung. Karena Allah bisa menghapus. Ini orang silaturahmi oke juga. Udah dah kasih dia jodoh deh, jodoh tampan takwa aja tulen dah. Kan cewek kan pengen cowok yang taktik, tampan, takwa, tajir, tulen. Ngapain tampan, takwa, tajir tapi nggak tulen, alias rekor, manjalita. Jadi kita mudah-mudahan mendapatkan keberkahan bulan Ramadan. Apa nih salah satunya tanda-tandanya kita bisa mencari Ramadan dengan Lailatul Qadar? Di situ dinyatakan doa dari Aisyah, ya Rasulullah, kita itu perempuan banyak sibuknya, ada datang bulannya, ada marah-marahnya, apa kita pantas dapat Lailatul Qadar? Ya itu pikiran itu tuh yang dapat Lailatul Qadar itu dari sahabat dia puasa, ngaji gak tinggal-tinggal, sampai Ramadan dia gak pernah berhenti, sholat, ngaji, sedekah. Nah kita dapat kagak nih? Kata Aisyah radhiyallahu anha. Rasul menjawab bisa, karena ada 20 opsi mendapatkan Lailatul Qadar. Salah satunya adalah bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, atau ada yang bilang Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Coba sama-sama, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu intinya gini, ya Allah engkau senang banget sama orang minta maaf, maka aku minta maaf minta dimaklumin, ya kan? Tuhibul afwa fa'fu anna, maka maklumin kami. Oke, sekarang kita buka tanya jawab.
Kita ke apa namanya, ke segmen tanya dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah. Gitu ya. Baik. Kalau nanya, sebutkan nama dan password. Baik. Nama saya, siapa tadi namanya dirimu? Saya Putri Ustazah. Assalamualaikum Ustazah, nama saya Putri. Passwordnya apa? Dugem yu mari. Masya Allah. Dugem yu mari. Jangan sungjon. Apa tuh dugem? Dugem Yumi, dunia gemar mengaji. Masya Allah. Oke. Mau kemana lo? Mau dugem. Dunia gemar mengaji gitu. Dengan isinya dugem. Enggak tulisannya dugem tapi mengaji, daripada isinya tulisannya ngaji tapi isinya gitu aja. Masya Allah, amit-amit. Sujud lagi. Julid dikit gak apa-apa. Dikit gak apa-apa. Nah, kita kalau julid sehat. Materinya sangat luar biasa nih dari Ustazah ya kan. Semoga ilmu yang sudah diberikan oleh Ustazah yang kita dapatkan hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua untuk menjalani kehidupan kita ke depan ya, Masya Allah. Selanjutnya kita buka 2 pertanyaan terlebih dahulu. Ada yang ingin bertanya? Oke. Kakak siapa namanya nih? Kakak siapa namanya? Kakak jangan cantik. lupa passwordnya nih. Assalamualaikum, nama saya Putri. Passwordnya dari FOG, passwordnya Dugem yu mari. Umi izin bertanya, ini sebenarnya sudah sering kali ya kita banyak yang membahas hal ini. Cuma saya ingin pencerahan dan mau validasi lagi ini kan bahasa Gensi validasi. Jadi bagaimana menurut Umi jika pada saat si wanita yang sedang haid itu tetap membaca Quran walaupun menggunakan handphone? Ada yang, soalnya kan ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Tetap aja kalau niatnya cuma sekedar murojaah boleh, tapi kalau niatnya literally benar-benar baca di handphone nggak boleh. Seperti itu aja. Lucu ya, boleh sama-sama baca ya. Baiklah gitu. Yang pertama, kalau kita lagi datang bulan boleh nggak ngaji? Ada 2 pendapat. Tadi kan kita kan surat 39 ayat 18 kan. Kalau kita mendengar pengajian banyak pendapat ya sami'una, dengerin aja dulu. Habis dah sami'una, ayat tabi'una, ikutin. Nah sebagai perempuan, kalau laki-laki mah enak ya, paling dia nggak ngaji kalau dia sakit misalnya, sakit aja pun sambil berbaring. Yang pertama, ada yang bilang boleh tetap ngaji karena kita bukan orang-orang yang najis. Menurut surat At-Taubah ayat 28. Nah, atau 28 yang bilang boleh ngaji nih. Innamal musyrikina najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Fala taqrabu, bakal jangan mendekati Masjidil Haram. Sejak tahun 9 Hijriah. Jadi kalau dari tahun 1 Hijriah itu kan di dunia artinya di daerah Mekah Madinah itu masih ada tuh ya Yahudi Alkitab pada di situ. Kalau 9 Hijriah udah enggak. Nah, berdasarkan ayat ini yang najis itu orang musyrik. 1. Yang kedua, dilihat lagi kalau kita ke Al-Baqarah yang tentang bab haid. Kalau nggak salah Al-Baqarah 221 ke 222 dia, aku lupa yang dibilang kalau kamu haid jangan dekat-dekat, maksudnya jangan berhubungan intim. Itu ada cerita dari asbabun nuzulnya. Seorang sahabat bilang gini, ya Rasulullah, kalau dibilang orang haid itu harus dievakuasi, misalnya ini kita punya istri haid, jadi nggak boleh satu rumah. Nah terus kata sahabat tapi namanya Abu Sa'id Al-Khudri bilang gini, sementara rumah aku tuh cuma 1 ruangan doang. Kalau istri aku haid, terus aku disuruh evakuasi, kasihan gini gue tinggal di mana? Maka Nabi bilang kata-kata evakuasi itu adalah untuk orang-orang Yahudi. Jadi kalau istrinya haid itu dievakuasi, kita orang Muslim tidak najis. Maka ketika kamu berada dengan istrimu dalam 1 ruangan, artinya jangan berhubungan intim dengannya. Itu maksud kata-kata jangan dekati, jangan berhubungan intim. Adapun kamu dekat-dekat karena dia dia seorang muslim. Yang najis adalah darah haidnya, bukan orangnya. Ini kalau kata si surat Al-Baqarah tentang haid. Kemudian ada lagi dalam hadis dari riwayat Muslim ketika Rasulullah lagi mandi, terus Rasulullah bilang gini, "Wahai Aisyah, ambilin saya anduk." Kemudian Aisyah bilang, "Enggak, saya lagi najis." Sampai 2 kali tuh, 3 kali. "Aisyah, tolong ambilin aku anduk." Enggak, dia nggak mau. Akhirnya Rasul bilang gini, yang najis itu haidmu bukan tanganmu, ambilin aku handuk. Berdasarkan 3 opsi ini, maka orang haid boleh ngaji, mau pakai HP kek, mau pakai mushaf kek.
perbedaan pendapat kan, tapi ini kata Anas bin Malik, kata Ibnu Abbas boleh megang mushaf karena kita bukan orang najis gitu. Tapi ada satu lagi kata surat Al-Waqiah, lupa tuh ayatnya, pokoknya nanti kalau kamu ngaji kan suka ketemu kalimat ini, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun, kata Al-Waqiah nih. Berarti kan At-Taubah. Al-Waqiah bilang apa? Tidak akan ada yang tersentuh atau menyentuhnya si Quran ini kecuali orang yang suci. Ada dua penafsiran. Quran suci yang mana yang gak bakal disentuh? Quran yang di Lauhul Mahfuz sama orang-orang yang tidak bersih hatinya. Ini penafsiran pertama. Karena kan waktu diturunkan Al-Quran dua kali, ya kan? Yang pertama nuzulul Quran kan, tanggal 17 Ramadan kan turun Quran. Itu turunnya itu kan dari langit pertama ke langit yang dekat dengan langit, ya dengan bumi. Nah, pas tanggal ganjil Ramadan itu Qadar, itu diturunkan dari langit yang dekat dengan bumi itu berangsur-angsur ke bumi. Jadi dua kali turun. Maka yang dimaksud dengan tidak boleh disentuh adalah Quran yang di sono. Tapi ada juga penafsiran Quran yang di sini juga jangan disentuh, maka boleh ngaji pakai misalnya bukan mushaf. Nah, karena ini tadi banyak pendapat begini, kalau Umi ngambil udahlah Ibnu Abbas sama Aisyah, kita tidak najis. Ya jadi gue ngaji, mau ngaji niatnya tadarus kek, niatnya mau bacaat, sama-sama ngaji. Gak boleh baca, yang mau baca saja boleh. Ya orang sama-sama baca, bagaimana ceritanya sih? Ya kan? Nah satu murojaah aja ya, satu lagi jangan yang tadarus, jangan. Nah, tapi kan sama-sama dibaca, bisa jadi bingung. Maka ketika surat 39 ayat 14 kita buka di situ, kalau dengar perkataan ambil habis itu ikuti mana yang paling baik. Nah misalnya gini, kalau teman-teman ada banyak waktu untuk baca Quran subhanallah sambil kita bekerja, keren banget, kerjanya dapat, baca Quran dapat 2 kali lipat. Apalagi kalau orang kuliah di PT IKI, IIKI buat perempuan, Institut Ilmu Quran, dia harus minta hafalan tiap hari. Nah kalau dia kagak baca Quran bagaimana ceritanya? Banyak utang hafalannya, ya kan? Nah ibu mah kagak ngapalin kan cuma pengeluaran sama pemasukan doang. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, ambil mana yang paling baik. Jadi kalau Umi pribadi sih ikutin dari Aisyah, dari Ibnu Abbas, Umi tetap ngaji. Terus dia ngomong gini, tapi aku nggak ngaji, ya terserah ente. Yang ente bener, aneh bener, kita tos. Gak boleh berantem, karena kita masih sama-sama satu tauhid. Bersatu dalam akidah, berjamaah dalam ibadah, toleransi dalam khilafiyah. Ulang, bersatu dalam akidah, berjamaah dalam ibadah, toleransi dalam khilafiyah. Nah kita khilafiyah timbang masalah fikih doang. Berbeda itu penting, kalau nggak berbeda lucu. Kita aja rumah berbeda, ada yang jadi genteng, ada yang jadi jendela, ada yang jadi lantai. Nah, kalau semuanya jendela jadi rumah kaca, kalau semuanya tembok, pengap. Makasih kakak sayang, dibuka ya, atau 28. Kemudian tadi Al-Baqarah tentang haid. Kemudian tadi surat apa tadi tuh? Al-Waqiah. Silakan Gigi. Satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Ya ada satu ini gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Dugem Mari. Siapa namanya? Siapa namanya? Anita. Anita. Iya. Keren dia pengusaha Anita Salon. Gimana itu? Usaha dia. Lanjut. Iya, ada 2 pertanyaan yang satu yang pertama terkait Ramadan. Kadang-kadang tuh saya sendiri pribadi agak kesulitan mencari masjid untuk tarawih yang ada tumpah minahnya gitu. Jadi selama ini tuh masjid tuh kayak buru-buru gitu tarawih. Saya belum sekitar rumah saya sih belum nemuin yang Allahu Akbar. Sami Allah. Jadi Soalnya spoken banget ya Sin. kalau sholat di rumah tuh kadang-kadang males atau capek sendiri. Tapi kalau sholat di masjid kayak buru-buru gitu, kayak mau kemana gitu kan gitu. Itu permasalahan. Jadi saya harus sholat di mana gitu, berarti itu yang pertama. Sholat di mana? Di hatiku. Yang kedua terkait 10 malam terakhir Ramadan itu kan katanya tadi nggak wajib di masjid gitu ya. Nah karena kita kan sebagai wanita disebutkan dengan kerjaan juga, terus apalagi kalau pas mau lebaran kan Ya sibuk kan? sana sini sibuk sana sini. Kadang sedih juga apalagi nggak dapat cuti misalkan. Jadi kadang iri sama orang yang bisa itikaf di masjid dapat cuti gitu. Nah itu gimana keadilan Allah terhadap bisa keadilan yang berada bersama. itu aja sih saya. Baik, yang pertama ketika kita sholat
kita jarang yang namanya ngeliatin tumakninah. Gimana nih ceritanya gitu kan ya. Kalau kita ngikut sholat di masjid, udah ikutin imam. Ikutin aja niat berjamaahnya dulu nih, berjamaah tarawih. Kan cuma 8 rakaat, witirnya nanti di rumah. Tumakninah itu. Udah begitu aja. Ah? 23 pasti begitu. Karena gini, bukan. Karena ketika ada peristiwa seorang sahabat, dia tuh sholat bacanya panjang banget. Karena ini kan sholat tarawih itu sholat santai-santai. Cuman kenapa pada buru-buru ya? Gitu ya. Ya mungkin udah tradisi di sini ya. Gitu. Yang pertama sholatnya sholat santai. Yang 23 kenapa buru-buru? Yang itu ada namanya kalau bahasa kita tuh bacaan tuh selama dia tidak melanggar nazomnya, nazom bacaan nggak apa-apa. Sebenarnya ada kan bahasa Al-Fatihah aja satu nafas ada. Nah, jadi kalau dirimu misalnya nggak mau yang 23, ambil yang 8. Karena kita pengen ibadah nyaman kan, nyaman dan memang sesuai syariat. Udah 8 kita mundur sholat di rumah. Yang mau lama-lama tuh tumakninah di rumah. Karena kalau di luar tumakninah misalnya dalam artian yang dilambat-lambatin ya, mungkin menurut orang lambat, baik untuk orang tuh cepat mungkin beda-beda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu bisa 3 jam. Orang besok mau kerja. Karena ibadah bukan sholat doang. Ibadah itu ada yang mahdoh, wairu mahdoh. Yang mahdoh, yang tadi sholat, zakat, puasa, haji. Yang gero mahdoh, ada yang namanya kita ibaratnya mau jagain anak, mau apa gitu ya. Jadi bukan masalah Allah tidak adil. Itu nanti yang kedua. Jadi masalah tumanina pilihan sendiri. Tadi dibilang lagi 4 ayat 16. Fattaqullah mastata'tum. Aku enggak seret deh sholat di situ, buru-buru amat. Udah, ambil tengah-tengah. Silaturahmi dapat, kita sholat dapat dan nyaman. Ambil 8 rakaat. Pulang, nanti sholat witir di rumah. Ya, boleh di awal, habis dari masjid kita sholat witir di awal. Misalnya 3 rakaat, itu ngambil Abu Bakar As-Siddiq. Karena dia takut gak bangun lagi malam-malam, maksudnya takut yang ngantuk atau apa. Kalau Abu Bakar. Tapi kalau Umar bin Khattab pulang dari sholat malam itu atau sholat tarawih, witirnya nanti. Pada saat dia bangun jam 2, dia sholat tahajud 2 rakaat, misalnya sholat witir 3 rakaat, habis itu masak segala macam, itu semua adalah ibadah. Jadi kita ambil tengah-tengah. Karena apa? Gak semua orang bisa sholat lama-lama. Kalau lama-lama, Nabi pernah marah. Jangan kamu sholat lama-lama. Di belakang kamu ada orang tua, di belakang kamu ada anak kecil, di belakang kamu ada perempuan, kayak gitu-gitu. Walaupun pasti lamanya Rasulullah dan lamanya kita beda. Kalau lamanya Rasulullah emang ya dicatat buat sehari-hari. Demi Tuhannya langit dan bumi, apapun yang kejadian terjadi pada dirimu, itu karena ucapanmu. Jadi mulai sekarang kita ucapin yang enak-enak. Enak banget sih kamu kerja, enak dong, alhamdulillah. Jangan gini, enak kamu kerja, gak enak tahu capek. Lu mah enak di rumah, jangan. Pokoknya kalau ada yang bilang enak banget kamu, enak. Udah. Buka 51 ayat 23, simpan di buku catatan ucapan. Udah tumanina nih, pergi lagi ke masjid, tiba-tiba mulai itu terawih jam 7:30, selesai 12:30 malam. Ente besok mau kerja cuy, gitu kan. Nah kemudian tadi orang enak banget dia bisa itikaf. Sementara saya tidak bisa itikaf. Memang yang namanya itikaf itu wa antum aqifuna fil masajid. Kalian harus itikaf di masjid. Sementara gue nggak bisa cuti. Ingat sayangku, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Dulu waktu kita muda belum nikah, masanya kita kemana-mana deh ya, nongki-nongki cantik. Udah kita sekarang kerja, masanya adalah bekerja. Nanti pas nikah, masanya menikah menjadi seorang istri. Nanti udah jadi istri, masanya menjadi seorang ibu dan istri, punya anak. Itu semua ibadah. Nah tadi udah dijawab sama Aisyah, gimana kita perempuan gak bisa yang seperti itu, itikaf segala macam. Kamu baca terus di rumah, kamu baca di pekerjaan kamu. Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Tadi dibaca sama kakak Putri kan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah pengen kamu tuh gampang menjalankan agama, dan Allah gak mau kalian itu jadi susah. Jadi jangan bilang gini, gara-gara gue kerja nih, gue gak dapat qadar. Kata siapa? Orang kerja bisa kalau dapat qadar, iman Lailatul Qadar. Orang kepengen banget ngasih uang ampau sama ponakan, ente bisa. Orang kepengen banget ngasih emak bapaknya mungkin hadiah atau apa, karena mereka gak kerja, ente bisa. Itu Lailatul Qadarnya sayang. Jadi ibadah orang itu ada masanya, ada orangnya. Tiap orang ada masanya, tiap masa ada orangnya. Nanti dirimu pada saat udah nikah jadi istri yang soleha, pas udah punya anak jadi ibu dan istri yang soleha, ngurusin anak. Masa kita ngomong gini, kalau nggak terawih di masjid, dia nih rese banget, gue punya anak ribet, nggak bisa gue tinggalin, dosa.
Lu dulu pengen nikah kan punya anak gimana sih? Karena punya anak bilang ribet tuh punya anak. Tak kalau lo ambil nangis. Nikmati setiap momen kehidupan kita gitu ya. Jadi dirimu insya Allah lebih oke. Kerja dapat, insya Allah itu kadar dapat, dan membahagiakan keluarga juga dapat. Hebat loh. Di luar sana orang pengen kerja kayak dirimu Cin. Iya, ya kan? Ini belum nanya ada hubungan nggak? Buat anak Umi sana, kira-kira gitu. Jadi balik lagi ke suratan tadi 4:16, bertakwa sesuai kesanggupan, bertakwalah kamu. Yang kedua, ibadah itu selalu ada selama tadi niat kerjanya untuk membahagiakan orang tua. Dan itikafnya, karena kita nggak bisa itikaf di rumah saja, boleh kok sejam 2 jam, yang penting kita khusyuk aja. Jadi pulang kerja di tanggal-tanggal yang dari mulai tanggal 20 itu, nah pas itu pas bangunlah, taruhlah bangun jam 1 misalnya, tuh itikaf tuh di rumah tuh misalnya. Sampai jam 2, 1 jam tuh ngaji, tak ada segala macam, baru nanti mungkin masak segala macam, baru ini apa namanya sahur segala, bisa kita apa namanya mencari momen-momen itu. Dan Allah Maha Adil sayang, Allah Maha Adil, gak mungkin kita gak dikasih. Kalau gak gitu gimana Aisyah nanya tadi, gimana ya Rasulullah, kita perempuan belum ini belum itu belum bla bla bla, baca Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, itu pasti dapat. Itu kata Nabi. Masa sama Nabi gak percaya, sama sosial media percaya? Insya Allah dapatnya sayangnya. Ente nanya gini aja udah subhanallah loh. Dia mau tuh mikir ya Allah gimana nih. Mudah-mudahan dapatnya sayangnya. Alhamdulillah. Silakan. Baik, terima kasih Ustazah. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum kita tutup akan dibacakan doa penutup terlebih dahulu oleh Ustazah Lulung. Kepada Ustazah Lulung dipersilakan. Baik, terima kasih buat teman-teman Kaila yang mudah-mudahan pekerjaan yang menjadi suatu niat ibadah ini bisa membahagiakan pasangan, kalau yang punya pasangan, anak-anak, bahkan orang tua, dan mendapatkan 2 pahala, karena kerja juga membantu perekonomian bahasanya ya, dan kita juga menjaga kehormatan diri, jangan sampai minta-minta sama orang lain. Mudah-mudahan yang bekerja di rumah maupun di tempat pekerjaannya didoain semoga menjadi tempat yang barokah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, lakal hamdu ya Allah ya ma'bud ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sa'ban ini, sampaikanlah kami pada ibadah Ramadan besok ya Allah. Jadikanlah kami orang dapat menegakkan sholat kami, puasa kami, tarawih kami, tadarus kami ya Allah ya rabbal alamin. Rabbi anzilni munzala mubaraka wa anta khairul munzilin. Ya Allah, tempatkanlah kami pada tempat yang barokah, rumah tangga yang berkah, tempat usaha yang berkah, tempat bekerja yang berkah ya Allah, pendidikan yang berkah ya Allah. Sesungguhnya Engkaulah sebaik-baik pemberi tempat yang penuh dengan keberkahan. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.